memang Lord dapat satu wangsit dari langit untuk memberikan satu teori itu, atau ada sesuatu hal ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan atas teori itu? Mungkin ada orang bule juga ditusuk bambu runcing kayak gitu. Ya. Si Bill Gates itu dicerain istrinya, mungkin nggak gara-gara istrinya nggak setuju, mungkin nggak Bill Gates yang buat semua virus ini, makanya dia marah istrinya. Bukan itu. Kalau soal Bill Gates itu soal cinta. Oh, cinta ya? Jadi persoalan ini sistem adalah berebut nih antara Bill Gates, kemudian Jack Ma, di sini ada Lord Rangga. Oh. Selamat datang di Brickhouse Law and Business. Tatanan peradaban dunia menciptakan negara-negara sebagai suatu kedaulatan bagi masyarakat yang beradab. Namun, munculnya negara-negara tersebut tidak terlepas dari satu sejarah. Adapun sejarah-sejarah tersebut memiliki versi masing-masing, karena munculnya sejarah-sejarah yang tercatat tersebut pastinya ada yang ditutupi, dibelokkan, diputar-balikan untuk kepentingan agama, kepentingan politik, dan kepentingan golongannya itu sendiri. Adapun orang-orang yang memiliki versi sejarah sendiri berusaha untuk menyuarakan satu kebenaran. Namun nasib dari orang-orang yang menyuarakan kebenaran atau versi sejarah menurut dirinya pada akhirnya dibungkam atau harus berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu, malam ini kami mengundang seseorang yang luar biasa spesial untuk dapat menceritakan sejarah sesuai dengan versinya. Mungkin belum tentu benar, tapi belum tentu salah. Selamat datang Lord Rangga Sasana dari Prince Rangga Foundation. Luar biasa, Lord. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Terima sudah kasih, datang. saya juga. Terima kasih. Ya, semuanya luar biasa. Ada atas undangan saya panggil Bung ya, karena memang harus besar. Ya. Dan memang jatahnya besar ini. Memang besar. Bung Damba, Ya. Bung Hari, dan Bung Julius. Iya. Malam ini saya sangat bahagia sekali dengan bisa kumpul di sini dalam artian pembahasan daripada yang disampaikan oleh Bung Damba tadi tentang atas hukum dan peradaban yang ada situasi sekarang ya. Iya. Ya, mungkin saya akan mendengar dulu apa dan bagaimana yang sebaiknya itu. Iya. Ya silakan. Jadi memang kami ini sudah mengikuti bukan sepak terjang ya, tapi lebih Perjalanan ya? perjalanan Lord itu sampai Lord kemarin bebas. Dan itu menimbulkan tanda tanya besar buat kami, Lord. Yes. Apa tanda tanya besarnya? Iya. Saya ingat sekali bahwa Lord bilang perjanjian negara-negara situ sudah habis masa berlakunya. Ya, saat itu waktu sebelum di penjara ya. Waktu sebelum di penjara. Itu ada satu video viral ya. Ya, kalau tidak segera mendaftar, akan ada kekacauan dunia. Iya. Kemudian datanglah si makhluk, saya bukan bilang makhluk, Iya. virus bernama Virus. COVID. Virus yang kata Lot ada dari matahari ya, asal usulnya ya. Iya, ya. Sebenarnya gini, kaitan dengan persoalan adanya peristiwa video yang disebarkan saat itu, pelakunya bukan saya. Kemudian dipermasalahkan atas perjanjian tersebut pun masa harus daftar ulang, itu juga pelakunya bukan saya juga. Oh bukan? Bukan. Yang menyebarkan ya. Yang menyebarkan juga termasuk, karena itu adalah video saat itu adalah pada posisi tanggal 17 Maret tahunnya 2017. Sementara Lot aktif pada saat itu di SE ya. Itu saya baru mulai tanggal 20 Maret tahun 2019. Oh, 2 tahun setelahnya ya? Iya. Jadi perlu ada pelurusan. Namun posisi ini adalah benar adanya sebenarnya informasi itu. Oh betul. Karena sesuai dengan perjanjian masa daripada UN, memang harus di dunia 2000 ini sekarang ya, 2020 kemarin, usia pada posisi UN 75 tahun itu berakhir. Artinya harus diriset kembali. Lord, itu memang Lord dapat satu wangsit dari langit
untuk memberikan satu teori itu, atau ada sesuatu hal ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan atas teori itu? Pasti dengan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah. Cuman ingat bahwa ilmu semuanya juga tadi didapat bukan hanya dari fisika. Iya. Justru fisika ada pertama dari metafisika dulu. Iya. Jadi persoalan ini sebenarnya ada perbedaan atas penemuan sejarah, ada perbedaan pendapat. Seharusnya tidak untuk menjadi masalah bagi bangsa kita ini. Begitupun untuk bangsa-bangsa lain. Iya. Karena itu adalah satu keindahan sesungguhnya. Betul. Tanpa ada perbedaan, maka tidak ada kehidupan yang indah dan tidak ada dinamika pembangunan. Betul. Jadi Iya. kalau orang yang berbeda lalu kemudian harus dihukum, pendapatnya saya kira yang melanggar hukum siapa? Kekuasaan. Ya, yang menghukum lah tentunya. Yes. Ya. Karena apa? Kaitan dengan soal perbedaan pendapat juga, berdemokrasi dilindungi atas undang-undang. Ya. Dalam atas Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila dan aturan-aturan undang-undang di bawahnya. Lord, kalau pada Iya. saat itu negara daftar ulang, sehingga katakanlah negara tidak kacau seperti sekarang, bumi Iya. tidak kacau sekarang. Iya. Bumi kan lagi sakit, Lord. Yes. Itu dia daftarnya kemana sih, Lord, sebetulnya? Sebenarnya informasi pendaftaran termaksud adalah itu riset kembali sesungguhnya memang harus diselesaikan di Bandung. Kami tahu bahwa grand design atas globalis tahu. Grand design globalis tahu. Tapi setiap permasalahan baik diambil dari usia 75 tahun setelah Perang Dunia Kedua, kemudian ada Perang Dunia Satu, kemudian sebelumnya, itu semuanya memang persoalan bangsa-bangsa diselesaikan ada di Bandung. Itu benar adanya. Kenapa di Bandung, Lord? Bandung sebagai pusat tatanan bumi, Bandung sebagai pusat atas pemerintahan dunia. Sejak dari dulu kala kejadian sebelum bumi ini seperti ini. Jadi itu kodrat iradat yang tidak bisa ditolak oleh negara manapun. Pada saat itu di Bandung, Iya, oke. kan kemudian bahasa gampangnya itu adalah empire, Lord. Yes. Kaisaran ya. Kekaisaran. Kekaisaran. Nah, kekaisaran yang diakui oleh dunia, memimpin dunia Iya. untuk membuat satu grand design itu. Yes. Itu siapa, Lord? Kekaisaran tetap dalam kekaisaran Bandung cuma tertutupi di zaman setelah Perang Dunia Kedua. Iya. Ditutupi. Sebagaimana tadi Bung Damba mengatakan bahwa sejarah ini ada yang tertulis karena punya kepentingan, ada ditulis dengan jujur, ada ditulis tidak jujur, ada sejarah yang terdepak, Ya. ada sejarah pula yang tersimpan, ada juga sejarah yang tertutupi. Ya, ada kalau rahasia. sebagaimana yang kita ketahui mungkin sejarah itu kan adalah cerita bagi para pemenang. Ya, Yang kalah juga pasti tertutup, nggak akan mungkin dimunculkan sejarahnya. Hanya disayangkan kemarin adalah Grand Prime Minister itu Bung Nasri menyatakan atas itu harusnya bukan informasi untuk umum sehingga dinyatakan bahwa Nasri ini Nasri Bank ya? Nasri Bank. Ya. Oh, itulah kemudian yang Ada rahasia itu. yang dijadikan sebagai unsur pidana. Pidana dianggapnya. Makanya undang-undang yang dimaksud dikenakan pasal 14 ya 15 di Undang-Undang tahun 46. 1946. Ya. Wong Indonesianya aja baru lahir berapa bulan kok. Ya. Lalu kemudian menghukum orang yang saat ini. Ya. Mungkin bisa kita lihat. Lord, tapi yang kita tahu sebetulnya awal-awal satu grand design tatanan dunia. negara Ya. di dunia itu kan sebenarnya mulai dari Kekaisaran Romawi. Sip, benar. Apakah waktu itu bersamaan dengan Kekaisaran di Pasundan? Duluan Pasundan dulu. Duluan Pasundan? Baru memberikan mandat kepada Romawi. Oh. Jadi Pasundan itu, maaf loh, Pasundan itu muncul jauh sebelum Kekaisaran Romawi ada. Yes, benar. Jadi Sunda ini, Pasundan dimaksud kaisaran itu bukan kerajaan yang dimaksud satu kerajaan, tetapi adalah satu bentuk kekuatan dari seluruh. Makanya Bandung disebutnya adalah daerah primitive plain. Makanya ditulis sana tuh, besar-besar tuh di kota Bandung. Daerah 0,0 kilometer. Jadi semua dihitung dari Bandung. Makanya ketika ada masalah dunia, apakah konflik ada di sekarang ini ya, Israel Palestina, kemudian konflik yang ada paling dekat saudara kita ya di Myanmar, kemudian konflik yang paling dekat tadi misalkan adalah di Papua Barat dan sebagainya, itu bisa diselesaikan sah kalau apabila diselesaikan musyawarahnya di Bandung. Mungkin gini juga kan ada konsepnya kan Lot udah punya apa? Yeah. Sunda Empire ya. Yeah. Kalau yang kemarinnya Kaisaran. Yang ya. kemarin. Nah, kalau yang mau ditawarkan untuk penyelesaian sistem ketatanagaraan bagaimana menurut pandangan Lot? Ada nggak? Udah ada sistem? Sudah ada atau grand apa design-nya. gitu? Grand design-nya Grand gimana design-nya tuh? ada. Itu Makanya yang diadopsi sama Romawi, Lord. Romawi adalah mandat dari Bandung, diadopsi. Dulu dalam sejarah cerita dulu, setelah pengembangan
jauh yang paling terdekat di sini, yaitu melalui kekaisaran yang dimaksud adalah Pajajaran Agung ya, yaitu ada yang tinggal pada sisi Prabu Siliwangi. Itu adalah dunia dibagi dua melalui saat itu sebagai Raja Agungnya ya, Surawisesa membelah dua lah untuk membangun kekuatan dunia supaya aman, karena dunia itu satu, sebenarnya negara itu satu. Kalau gitu Lord, Yaitu ada defense, ada security. Oh, Itu iya. dua. Yes. Disitulah perangkat hukum masuk. itu UN yang Ya di tahun 2002 setelah Perang Dunia Kedua lahirlah UN. pemerintahan sementara. Pemerintahan sementara dibuatlah kingdom. Kingdom itulah bentuk kekuatan klasifikasi hukum di sistem tata negara ini. Ada lapisan-lapisan dalam artian tatanannya. Kingdom ini tadi dibuat waktu itu di Bandung, ya. Kemudian secara apa namanya hukum ada de jure. Ya. Jadi dibuat di Bandung secara de jure. De jurenya di Iya, Bandung. di Bandung. De facto Makanya dibuatkan di sana kantornya. Kalau enggak Di- saat itu boleh di saja. mana? Kantornya di mana, Dok? New York. Ya di New York. Oh. Itu saat itu adalah kalau semua dibangun di sini, rame-ramenya zaman itu bambu runcing, mungkin ada orang bule juga ditusuk bambu runcing ya, kali ya. Ya, ya. Tapi saya merasa bahwa setiap kejadian sejak revolusi Prancis, Iya. kemudian Perang Dunia ke-1, Abad pertengahan lah sampai Perang Ke sini Dunia berentetan Kedua, kok itu. kan sebenarnya sesuai dengan teori Lord bahwa Yes. itu meriset Meriset semua. Dan itu grand design-nya ada. Berarti pembantaian Yahudi itu juga dapat blessing atau dapat mandat dari Bandung. Itu semuanya begini, yang paling dekat begini. Perang Dunia Kedua untuk melawan Nazi, ya, Nazi, Hitler yang menguasai kawasan bumi di bagian barat utara, Ya. kemudian kawasan utara bagian timur adalah oleh Nippon. Ya. Itu perintah Bandung. Oh. Siapa yang diperintahkan itu? Itu adalah tentara dalam kekaisaran yang kalah perang di zaman Eropa saat itu. Datanglah Amerika, datanglah itu Belanda, datanglah itu Inggris. Makanya di sana disebut sebelum itu Sekutu. turun. Ya, sudah disebut orang-orang sekutu. Nah, ya. si sekutu itu mandatnya dari siapa, Lord? Dari kaisaran itu yang Dari saya Bandung itu. siapa? Kaisaran. Iya, kekaisaran. Kekaisaran. Kaisaran, disebut kaisaran Sunda dalam artian tadi yang membawa atas mandat rentetan tadi. Nah, Nah, kalau- soalnya apa? Gini saya sebutkan dulu. Dari Imperial Force yang dimaksud sebelum ada ABCD, itu di atasnya ada yang dimaksud, yaitu tadi kekalahan dari Hitler itu tadi datang ke Bandung, kemudian diangkatlah mereka yang sudah kalah negaranya, yang sudah hilang lah harusnya negaranya. Nggak boleh sombong itu Amerika, nggak boleh sombong itu Inggris dengan kita, nggak boleh, Belanda dengan kita nggak boleh. Karena apa? Kekasan itu negara sudah nggak ada saat itu. Kalah dengan Hitler. Kalau misalkan tidak ada perang Bandung, sebut aja Bandung aja Ya, gitulah, ya. Maka dunia kita ini sekarang ini adalah dipimpin oleh Nazi. Sekalian ke bawahnya ya Nazinya, turunannya. Begitupun Nippon. Oh, berarti itu sekutu itu sebetulnya perpanjangan tangan Bandung untuk mendamaikan mereka. Mendamaikan dunia di Perang Dunia Kedua. Oh. Makanya yang perang di Laut Jawa itu bukan kita loh. Bukan. Indonesia lahirnya aja kapan? Iya. Tanggal 28 Oktober 1998, 1998 baru diidekan oleh kaum Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda itu. Lalu kemudian mikir ini tanah dunia ini tanah Sunda. Coba kita lihat ini pulpen ini. Ide dari mana ini Indonesia ini nama ini? Ini shooting ini. Ini itu dari kata soe dirangkaikan menjadi Indonesia. Oh, jadi asal katanya adalah Ini Sunda. Oh, Ini Sunda. Indonesia menjadi. Iya. Kalau Coba udah bumi. periksa aja ini. Coba periksa Jo. Ya. Ada yang kurang nggak? Ada yang lebih? Sama ya? Ya sama lah. Jadi Sunda jangan diartikan kepada soal suku Sunda. Oh, berarti gini. saja. Lord. Cuman pemerintahnya di Pasundan. Lo itu tahu tadi. Da Vinci Code bahwa Iya. dulu itu di kalau kita lihat buku di Anagram, Gimana? anagram. anagram. Ini Anagram. namanya Persis. anagram. Yes, anagram. ya. Anagram. Gimana ada yang kurang nggak Pisit? Ya, sama persis. Jadi anagram Indonesia itu ini Sunda. Ini Sunda. Enggak. Jadi Indonesia itu sebenarnya anagram loh. Jadi bukan dalam proses persoalannya ini. Asal usul sebuah negara ini kan harus ada usul yang jelas. Seperti kita lahir jelas ibunya, jelas bapaknya. Tapi gini loh, Iya. memang saya setuju karena setiap peradaban itu akan Ada. memberikan simbol-simbol yang Sip. tidak dapat benar. dilihat oleh
Semua orang. Dan ini diidekan kemudian dimerdekakan pada posisi yaitu 17 Agustus 1945. Lord, Itu di Sunda ini ada nggak simbol-simbol sebetulnya gini? Karena kalau empire itu sendiri kan nggak terlihat dalam kasat mata loh. yes. Ada nggak simbol-simbol yang melambangkan sebenarnya empire itu sebenarnya eksis Ada, sampai eksis. sekarang? Boleh dibuka. Apa Swiss. Bank Swiss itu dibangun dengan aset kita, leluhur kita. Bank Swiss ini yang dimaksud Bank Dunia yang sekarang anak buahnya adalah Bank Dunia ya. Anak Bank Dunia itu anak buahnya ini. Iya. Swiss itu asetnya. Pelaksananya adalah Bank Dunia. Ya, Bank Dunia nanti di bawahnya ada disebut Federal Reserve. Itu adalah pelaku yang menjamin pada proses pencetakan uangnya. Makanya nah, ini Swiss. Ini biar jelas lagi nih. Swiss ya. Ini anagramnya Surawisesa Siliwangi. Surawisesa Siliwangi. Itu dibangun oleh dia pada saat itu dengan aset emas kita. Makanya kenapa peninggalan-peninggalannya Bung Karno konon katanya disimpannya di Swiss semua. Peninggalan Bung Karno, peninggalan apa yang ditinggalkan? Di sini juga harus ada pelurusan. Nah, Ya. itu yang Nah, aja loh. iya. Pendapat kalau menurut dari pandangan dari kacamata Lot ya, baik Iya. secara fisika dan metafisikanya gimana tuh? Bung Karno adalah apapun keadaannya saya harus angkat topi. Ya, dari kepiawaian dan kecerdasannya juga nasionalisasinya. Sisi kekurangannya coba kita juga bisa ampuni ya. Kita harus maafkan kepada pemimpin-pemimpin kita. Iya. Ya, dari zaman sebelum Bung Karno sampai dengan zaman Pak Harto, dari zaman ke Gus Dur, dan sampai Mbak Mega, sampai juga dengan kondisi sekarang Pak Jokowi. SBY, kemudian Pak Jokowi. Coba kita ambil toladannya saja yang baik-baik. Masalah kekurangannya peradaban kita justru mengambil sisi kejujuran sejarah, mengambil apa? Supaya bisa mengampuni kesalahannya. Kalau kita bangsa kita adalah mengampuni atas kesalahan-kesalahan pemimpin-pemimpin kita, maka Allah yang Maha Berkuasa memberikan ampunan juga. Saya setuju kata-katanya kejujuran sejarah loh. Sejarah itu akan mencapai pada proses peradaban bangsa ini Iya. punya jati diri. Iya. Setelah punya jati diri maka punya hukum yang benar. Nah sekarang bicara hukum benar itu kayak apa? Nah, Nah, ini sekarang ini menarik nih tadi. saya untuk hukum yang benar itu. Karena gini, karena kan sebenarnya yang Lord bilang bahwa My Lord bilang bahwa kerajaan Sunda itu sebenarnya berperan penting terhadap peradaban dunia. Peradaban dunia, betul. Baik di sisi timur Maupun di sisi barat. Sisi barat. Pertanyaan saya, kerajaan Sunda berperan besar untuk menjadikan negara-negara barat dan timur maju. Ya. Tapi kenapa Sunda yang berada di Indonesia ini, Suku Sunda loh ya. ya maksudnya kerajaan Sunda yang Apa disebut adalah tanah Indonesia? tanah Indonesia ini, Ya. kenapa untuk kemajuan, terutama bidang hukum, Ya. prinsip keadilan? Iya. Karena gini, saya melihatnya gini, pada saat ada Nazi, pada saat ada Jepang, Nippon, Nippon. dulu Nippon, Jepang Nippon. itu udah nggak ada. Nippon. Ya, Nippon itu kalah perang. Hai, Ya, kalah perang. Ya. Di sini diakhiri dengan berdua, maka negaranya hilang. Ya. Maka kok muncul dengan kaisar yang baru? Ya. Siapa itu kaisar yang baru? Ya. Itu saya bisa buka kok. ya itu Iya. sekarang apakah peran kerajaan Sunda tadi kepada keadilan hukum di Indonesia? Karena kenapa yang di tanahnya sendiri keadilan hukumnya seperti Lord bilang tadi masih belum adil. Siap. Apakah Lord pada saat menjalani satu proses hukum itu merasa ada keadilan? Saya kira udah mendengar semua ya, bahwa Lord ini menerima atas hukumannya, namun tetap bersuara bahwa hukum Indonesia perlu segera mungkin untuk ditinjau kembali. Ya. Karena apa? Tidak mencapai pada tujuan atas kemanusiaan yang adil dan beradab masih jauh. Maka itu harus diwujudkan. Ya. Jadi Pancasila tidak hanya dihafal, tentu ada tujuan itu harus sampai. Nah untuk itu, bicara tentang hukum itu begini, ada dasar kenapa pemerintahan punya hukum atau negara punya hukum. Dan hukum itu disetarakan dengan proses tatanan dulu. Di dalam tatanan negara ini, hukum itu ada proses klasifikasinya, ada klasternya. Orang apartemen aja ada klaster. Iya betul. Covid aja ada klaster. Sekolah itu ada Klaster ya? klasternya, ya kelas-kelasnya maksudnya, ya. Nah, kalau mobil juga ada yang mobil umum, ada yang VIP, ada VVIP. Iya. Begitupun sistem pemerintahan di hukum dunia. Pemerintahan dunia dalam hal ini menetapkan pada posisi ada kelas. Republik itu paling di bawah. Ini sistem loh. Dan ini harus 5 tahun diperbarui. Ya.
ya pilih presiden. Ya, ya. Kenapa? Kalau tidak berani hilang di republiknya, maka syaratnya adalah ada sistem pemerintahan ini. Ya, maka jangan salah pilih presiden besok. Ya, 2024. Di atasnya Lord. Ya, yang di atasnya ada yang disebut sistem pemerintahan koloni. Jadi kalau pemerintahan republik pasti di atasnya ada koloni. Kekuasaan. Ya, bukan kekuasaan Penjajahan. saja. Bukan penjajahan, koloni jangan diartikan cuma penjajahan. Itu Ada sebuah sistem Apalagi tuh di atas yang koloni. menguasai republik ini koloni. Ya, jadi di atas republik ada lagi nih. Ada raja. koloni, umurnya juga ada di sini, ya. Kemudian di atasnya lagi adalah masyarakat, sistem tata negaranya adalah state. Itulah seperti Amerika. Makanya untuk ngejar ke sini, ini harus melalui ranjau-ranjau yang bukan yang gampang. Di atasnya monarki berarti. Ya, di atasnya baru ya monarki atau dinasti. Ya, dinasti ini umurnya ada 360 tahun. Keturunan. Makanya Kaisar Jepang kenapa kok tiba-tiba Kaisar baru Lord? Mestinya kan Iya, nanti saya jelaskan. Nah, Di atasnya harusnya ini kembali lagi baru, ke bawah asal. ya, baru ada di sini di atasnya yang disebut kekaisaran. Orang menyebut kalau Amerika adalah Alien. Akhirnya dibikin satu fiksi, ya. Film Alien itu makhluk dari atas turun. Yang parah lagi dibikin manusia apa istilahnya makhluk jelek. Iya. Ya, Lord, tapi sakti. Alien. Alien ini kan sebenarnya mereka tahulah pembuat produsernya ya. Ini alien yang di dalam Makhluk asing, makhluk Makhluk asing. asing. and code adalah di dalam film Ya, adalah kita makhluk lihat asing. film-film fiksi. Yang kita tangkap kan mukanya dari sebuah, jelek. ya itu dibuat sebuah dalam dari Grand Design, dibuatlah ciptaan film-film fiksi, termasuk yang diciptakan kemarin tuh grupnya Mas Dedi itu di podcastnya tuh. Ya, Itu kan ya. cerita Oh, ya. fiksi, tapi tetap saya jawab dengan kondisi serius. Kenapa serius? Supaya ada hasil. Ya. Kalau fiksi saya jawab fiksi lagi, Iya. apa yang terjadi kan itu? Itu kan Ya. itu si Dustin alien juga. Ya, Itu makhluk asing ya. Nah, diturunkan. Turunkan. Tamu kita juga loh. Jadi contoh seperti itu ya. Itu sebenarnya sebuah sistem. Ya, jadi alien ini ya alien. Jadi ada sistem itu ada diatur. Kalau negara kita Republik Indonesia pengen maju, ya ada satu sistem yang diperbaiki tentunya. Terus bagaimana memperbaikinya? Nah, gimana? Jangan sampai begini ya. Ini khusus Indonesia ya kita Iya, ngomong. iya, oke. Apa aja, saya siap aja. Enggak, kalau Indonesia gimana peranan satu tatanan dunia itu dengan negara-negara masing-masing itu membuat hukum di Indonesia itu bisa mencapai pada tujuan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kasarnya sih ngomongin Lord, pada saat Lord dihukum, Lord merasa tidak mendapat keadilan. Gimana caranya Lord mendapatkan keadilan atau Iya. sumbangsi Lord supaya orang-orang nanti tidak akan Berikutnya, mengalami hal yang sama seperti Iya. My Lord. Seperti saya sampaikan, ketika ada pengadilan ketok palu bahwa saya dihukum 2 tahun, sebagaimana saya orang yang patuh dengan hukum yang ada, saya hormati, tetap saya jalani. Namun saya boleh dong menyuarakan bahwa hukum Indonesia harus segera ditinjau kembali untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya. Saatnya lah DPR jangan opor tugas, perbaikilah dengan sistem ke sana ya. Sekarang sistem tatanan struktural Indonesia aja sudah harus diperbaiki dari sistemnya aja. Contoh dari MPR RI. Dulu kita mengenal sebelum adanya Indonesia dibangun pada proses adanya Indonesia sebelum reformasi ya. Iya, iya, iya. Itu saya melihat lebih teratur sistemnya. Justru lebih teratur ya. Lebih teratur. Kenapa? Contohnya Ya. pada Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen menyatakan bahwa kekuasaan kedaulatan rakyat ini dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Ya. Indonesia. Sedangkan pada proses diamandemen bahwa kedaulatan rakyat Indonesia dilaksanakan oleh undang-undang. Bagaimana undang-undang mewakili atas kita, atas kedaulatan rakyat kita? Undang-undang itu kan perangkat. Iya. Kalau MPR itu ada wujud manusianya sebagai lembaga tertinggi negara. Iya. Sekarang dengan adanya perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45, ya kulitnya dipertahankan Undang-Undang Dasar 45, dalamnya diubah-ubah, yaitu hak juga mereka. Namun rasakan dan sadarlah dari persoalan ini menyebabkan satu struktural ya juga perlu segera ditinjau kembali. Contoh soal ketika dengan kondisi adanya fungsi MPR RI sudah tidak ada karena lembaga tertinggi negara. Pertanyaan saya sekarang adalah siapa yang mengontrol presiden? Siapa yang mengontrol DPR? Siapa yang mengontrol lembaga-lembaga tinggi lainnya? Nah, saya bisa jawab Lord. Oke. Jadi sebetulnya
yang Lord omongin itu secara filsafat hukum dapat dipertanggungjawabkan. Siap. Cuma saya akan memberikan penjelasan yang lebih normatif, Lord. Iya. Jadi memang pada saat itu pemerintahan tertinggi yang namanya monarki itu Iya. sudah melewati kewenangannya. Iya. Mereka menggunakan gereja sebagai tangan Tuhan untuk menguatkan kekuasaannya terhadap masyarakat. Makanya muncul pada saat itu revolusi. Yes. Yang paling terkenal adalah revolusi di Prancis. Pada saat revolusi menang itu masyarakat bingung. Kita menang, kekuasaan kedaulatan di tangan masyarakat. Iya. Gimana cara kita berkuasa? Iya. Gak mungkin penguasa itu atau pemimpin itu ribuan orang bahkan Iya. jutaan orang. Iya. Datanglah si Machiavelli namanya. Yes. Machiavelli datang. Kalian tunjuk wakil-wakil kalian untuk masuk ke dalam parlemen. Parlemen. Itulah yang MPR tadi. Iya. Kemudian jadi DPR, MPR, DPR. Mulailah ada peradaban proses tatanan. Ya, kalau memang wakil-wakil kalian di situ menelurkan satu peraturan, siapa yang menjalankan? Iya. Kita tunjuk presiden, kita tunjuk perdana menteri. Itu yang namanya eksekutif. Yes. Kalau semuanya ngaco, siapa yang akan Siapa menghukum? yang menghukum? Ya. Iya. Dibuatlah lembaga peradilan. Yudikatif. Namanya yudikatif. Iya. Nah, yang Lord bilang tadi, saya setuju bahwa sebetulnya Undang-Undang Dasar itu kalau berdasarkan Stephen Bow teorinya Hans Iya. Kelsen, Yes. yaitu hukum mengerucut ke atas. Iya. Dasarnya itu namanya Piramid paling atas ya. Grundnorm. strategis. Grundnorm. Grundnorm itu adalah Pancasila kita. Di Iya. atasnya adalah Undang-Undang Dasar. 45. Hukum tertinggi. Kalau hukum Undang-Undang Dasar 45 itu dirubah, semua perangkat di atasnya harus berubah. Berubah. Nggak boleh yang bertentangan. Betul. Dan itu tepat yang disampaikan. Enggak, saya bingung. Kalau Lord bisa tahu semua gitu. Sebenarnya teorinya ada gitu. Tapi Lord bicara dengan bahasa yang memang bahasa bukan orang hukum. Tapi Iya. semuanya teorinya benar, Lord. Iya. Lord gimana tuh bisa tahu kayak gitu, Lord? Ya, apapun keadaannya saya kan lihatlah bahwa satu kehidupan manusia. Pertama saya mulai mengenal banyak tentang ini ketika saya terjunkan sebagai politikus ya. Iya, iya. Oh, banyak politikus juga loh? Ya sampai hari ini sebagai politik ya. Masih bersih ya, politiknya masih bersih. Amin. Masih bersihnya karena belum pernah jadi anggota dewan atau belum udah pernah Kalau jadi mau anggota saya dewan? terima sogokan-sogokan. Iya. Oh, tapi enggak. Saya Iya. tetap aja konsekuensi bahwa kita bangun bangsa ini lebih baik. Walaupun taruhannya kebebasan, Lord. Sekalipun taruhannya jangankan cuma kebebasan, nyawa saya pun saya hibahkan untuk negeri ini dan bangsa-bangsa ini bagaimana mewujudkan sebagai negara yang adil dan makmur. Iya. Untuk mendapatkan pengampunan dari Yang Maha Kuasa itu. Iya. Kalau orang Jawa bilang ada gemah ripah lojinawi kerta raharja. Iya, iya, iya. Itu harus mencapai ke sana. Itu mimpi kalau tidak dilaksanakan dengan kekuatan sebuah sistem. Kalau kata Yang benar. kalau kata Kus Plus, Lord, bukan lautan, hanya Kolam susu. Indonesia bukan hanya sekarang. Kalau misalkan sekarang pertanyaan sekarang di masa Covid juga sendiri, Iya. mau mati karena ada di rumah karena kelaparan, apakah mati karena misalkan berjuang Iya. kepada mencari nafkah buat Anak istri. anak istri? Yang bahaya ini mati ada di rumah semuanya. ya. Makanya ini perlu dipikirkan satu konsep maupun sistem bahwa adanya COVID ini bukan hanya bicara kebiasaan, melahirkan kebiasaan yang akhirnya cuman cuci tangan, yang akhirnya cuman prokesnya aja lah ya, Iya. cuman pakai masker. Iya. Ada hal-hal yang perlu dipikirkan kembali itu semuanya oleh bangsa ini. Antara lain, ya kan? Nah, ini yang nggak kelihatan kan, Dok? Iya. Lot. Nah, kalau menurut Lot gimana tuh? Yang sebenarnya kan bukan prokes aja yang di depan Iya. kelihatan Enggak, kan? tadi sebelumnya saya udah bicara sama My Lord soal pandemi setiap 100 tahun ini sebenarnya meriset ya, Lord. Iya, makanya penyakitnya aja dinamakan beda. Iya. Strateginya beda tentunya. Nah, Disesuaikan dengan zaman. Iya. Persoalan sekarang ujung-ujungnya apa sih? Itu grand design-nya dari mana, Lord? Ada kresennya. Dan itu adalah tidak bisa dikatakan sipulan sidarap sindaru.
Kenapa? Ya, artinya mereka gitu. Si Dadap, si Wulan, si Daru. Oh, si Dadap, si Iya, Daru. iya, iya. Itu artinya gini, bahwa kita ini haruslah sikapi. Kenapa sih kita harus nurut dengan sistem global yang tidak juga sesuai dengan tujuan tadi? Iya. Ya, Berarti kalau tujuan ini dari sebenarnya sependapat juga dengan, kan kalau sekarang lagi ngetren nih pendapatnya Mardigo Wowick tuh yang si Sontolo itu. Iya. Bahwa ini grand design globalis. Iya. Nah, Iya. kalau gue bilang penjelasan Lord lebih masuk akal. Iya. Iya, ya kan itu. Sebenarnya apa persis hampir sama yang dengan yang dijelasin itu. Ya itu juga. sahabat itu karena dulu lama juga kan di pekerjaan sebagai salah satu anggota di BIN kan misalnya. Oh. Jadi wajar lah dengan kondisi pengamatan beliau. Persoalan sekarang ini bukan hanya pengamatan, tapi bagaimana mewujud Indonesia ini bukan hanya karena pintar saja, tetapi memahami, kemudian punya mandat tadi. Hebatnya, jadi kalau punya mandat dari internasional, mandat dengan posisi daripada sistem undang-undang yang kita laksanakan di sini ya, itu tadi bisa clear, ya bisa. Saya sangat salut juga dengan Bosman Mardigu ya, sebagai sahabat kita, dan itu adalah merupakan salah satu bagian dari sahabat kita yang perlu kita juga bangun kekuatan. Yes, Tapi apresiasi ya. ada banyak yang tidak diketahui beliau itu terkait dengan persoalan. Satu contoh adalah kemenangan. Siapa yang menang? Ya misalkan ya Perang Dunia Kedua. Siapa yang menang? Ya tadi kalau menurut pendapatnya Bosman Mardigu ya, adalah Amerika dan Inggris. Bukan. Sekutu. Adalah sekutu yang diperintahkan dari Bandung, yang menang Bandung. Itu. Ya, itu tadi yang berbeda. Ya itu maksudnya yang kali ketahuin. Ini fisika, semua sejarah nyata kok Nyata. ini ya. Heeh. Ya, perkara terkaitan kekurangan berkaitan dengan perbaikan, tentu tadi diimbangi dengan lahir batin dan dia memang seperti itu. Seimbang. Bikin negara pun harus dua kok, de jure de facto. Iya. Ya. Nggak bisa kita kumpul di sini, ayo merdeka, merdeka, tidak begitu. Harus ada mandatnya. Itu disebut dalam hukum adalah tadi de jure. Sovereignty, Meneliti. kedaulatan. Satu contoh kita deket-deketan dari sinilah, ya. Amerika kapan merdeka? Tahu, saya nggak pernah tahu. Setelah Perang Dunia Kedua loh. Oh iya. Oh iya. kalau sejarahnya kan sebelum perang dunia ke-1. Salah lo. Salah. 1400-an Ini ya? contoh bukan. Setelah ada Ganyang Malaysia, baru Indonesia kemudian dalam artian terjadi maklumat perangnya Bung Karno saat itu, baru Malaysia menyatakan kemerdekaan. Oke? Ya. Wah, nanti saya ceritakan di season lain. Ini harus ceritanya pasti panjang lagi nih. Iya, kalau Lalu, iya. Bosman Mardigu kan memang pengalaman di BIN. Iya. Ya di dunia shadow lah ya. Kalau Lord bisa dapat semua ilmu itu. Saya ini semua. kan politisi, Ya. ya, yang masih murni banget lah ya, murni banget. Kalau berkaitan dengan persoalan ini, negara-negara ini lahir itu ada dasarnya. Kenapa ada Nusantara? Ya. Itulah yang kemudian disebut tanahnya adalah tanah yang jadi disebut disewa oleh Belanda. Ya. Itu tanah Blokring. Belum kering. Oh. Blueprint itu di mana tuh? Tanah Blokring itu suratnya yang disewa itu yang sekarang jadi dasar berdirinya ASEAN. Blueprint. Blueprint. Iya. Bukan blueprint. Oh, beda. Blokring. Bahasa Belanda tuh ya? Iya, tapi bahasa Jawa, tapi diartikan juga bahasa Jawa. Tanah belum kering, belum selesai. Berarti masih basah ya. Itu dasar daripada dari ujung dari ya itu Papua Nugini sampai ke Myanmar. Itu sekarang dimaksudkan adalah tanah ASEAN. Jadi ASEAN juga ada dasarnya. Siapa polisinya, siapa tentaranya. Ada. Itu ASEAN juga pemerintahan, sistem pemerintahan. Kingdom juga ya. Iya, ada perjanjiannya. Dan saat ini perlu diperbaiki dalam artian riset lagi. Lord, terakhir ada satu hal yang memang ingin kita tanya sih. Jadi gini Lord, kita mau ngomongin bahwa selepas Lord keluar ini pasti ada misi, visi Lord. Iya. Yang Lord bilang mulia jaya-jaya, bahwa Iya. memang harus ada sumbangsih Lord, bahkan saya, bahkan untuk Hari, negara untuk ya. negara ini. Iya, iya. Kita melihat bahwa saat ini dunia ini sudah mulai bergejolak lagi, Israel dan Palestina. Iya. Bahkan saya merasa dari dulu pun, dari perang salib pun itu yang diperebutkan itu Perang agama itu. perang agama itu, tapi sebenarnya balik lagi kepada wilayah. Iya, yang tadi yang Spanyol ya. Iya. Spanyol sama Turki. bukan. Dalam hal itu Portugal. Portugal. Itulah tadi antara defense council. Iya. Dan pada saat itu
diaturlah pada posisi itu manajemennya adalah Patikan. Oh. Ya. Sekarang semuanya sudah harus masa jabatannya dibentuk kembali. Iya. Itu yang dimaksud di riset. Nah, sekarang kalau hasil risetnya itu artinya kan programnya baru, Rod. Iya. Kalau komputer di riset programnya baru. Iya. Sebetulnya Software-nya iya, baru ya? Sebetulnya saya ngerasa John Lennon itu sudah menyuarakan program baru itu dalam lagunya Imagine. Iya, John Lennon misalnya Tadi itu dia bisa. bilang, kita bayangkan Imagine all the people. Iya, lah negara itu sudah sesuai disuarakan lah sebenarnya John Lennon. Kan ya. John Lennon bilang, kita bayangkan tidak ada negara, There's no tidak ada heaven, agama, Iya. tidak Tidak ada ada surga. neraka, tidak ada surga. Kita akan damai nggak, Lord? Tetap damai asal ada aturannya, tetap ada harus mengatur. Iya, Nggak bisa dengan hanya nyanyiannya saja. iya. Ataupun perangkat dengan proses itu harus ada yang mengatur. Yang mengaturnya siapa tuh, Lot? Ya tadi sistem-sistem tadi harus ada. Yang mengatur. 5 tadi ya? Yang 5 ini. Tapi 5 ini kan sebenarnya sumber perpecahan dan sumber peperangan terus. Lima inilah tadi yang dimaksud, yang diatur. Ini harus manut dong ke sininya. Oh, ininya berarti harus yang ini Harus mesti ada. berperan dong. Berperan dong ininya. Tadi yang sejarah ditutupi itu. Iya. Sejak Perang Dunia Kedua. Ya, jadi menurut Lord sebetulnya Lord masih optimis nggak dunia akan mencapai tatanannya kembali setelah diriset? Ya dengan izin Allah pasti dong. Sekarang siapa yang akan membuat grand design program barunya ini? Gendesan dunia saat ini kami membuat satu program. Ya, setelah kemarin saya menyinggung dan juga memerintahkan Bill Gates. Ya. Oh langsung ke Bill Gates langsung. Bill Gates langsung sama Jack Ma mundur. Saya belum masuk penjara loh ngomong itu. Tapi betul Lord. Itu Begitu Lord bilang Bill Gates cerai loh sama istrinya. Iya. bukan hanya cerai tapi mundur daripada sebuah sistem tadi. Oh iya. Walaupun ada yang ditinggalkan dalam sistem ini. Iya, iya. Sampai dengan sistem yang diciptakan dalam artian sebagai sistem pengaturan dunia. Jadilah dalam persoalan sistem Tunggu, ini maaf, saya tidak potong. lagi dengan Sunda Empire. Lord, Tetapi saya potong. Bentar. iya. Itu Bill Gates dicerai. Ini saya ngomongnya serius ya, ini nggak Iya. bercanda nih. Si Bill Gates itu dicerain istrinya, mungkin nggak gara-gara istrinya nggak setuju, mungkin nggak Bill Gates yang buat semua virus ini, makanya dia marah istrinya. Bukan itu. Bukan itu ya? Bukan itu. Kalau soal Bill Gates itu soal cinta. Oh cinta ya? Oh jadi bukan soal gara-gara Bill Gates Iya. bikin Jadi lagu. sistem itu Berarti ada tadi- pihak ketiga ya? Iya. Artinya tadi yang saya bilang itu persoalan cinta. Urusan mereka berdua ya. Dua. Jadi persoalannya sistem adalah berebut nih antara Bill Gates, kemudian Jack Ma, di sini ada Lord Rangga. Oh. Jadi sistem yang akan mengatur pada proses nanti adalah yang dinamakan Empire System. Program Bukan baru. oleh Sunda Empire, bukan, tidak. Program Soalnya baru besar sudah setelah saya serahkan ke sana. Itulah kemudian kami membuat satu ini mencoba dalam artian mencoba berjuang terus, tidak mencoba lagi tapi terus berjuang. Nah, tadi Terus kan ini katanya lo untuk ada- dalam wadah tadi ya The Prince Rangga Rangga Foundation. Foundation. Oh. Siapa itu? Ya monggo semuanya yang lain. Kita semua harus bertanggung jawab lah buat kedamaian dunia. Ya, bahwa perdamaian dunia maupun juga kesejahteraan dunia maupun negara maupun saat ini kita sekarang ada di Indonesia yang kita cintai juga tanggung jawab kita. Jangan mudah-mudah sedikit-sedikit menyalahkan Pak Jokowi misalkan. Iya, betul. Jangan menyalahkan pejabat yang ada. Persoalan saat ini tanggung jawab untuk merawat bangsa ini, merawat tatanan keadaan yang ada adalah menjadi tanggung jawab kita semuanya. Program barunya kapan mau dirilis? Mau dikasih tahu diumumkan kapan program baru? Sudah diumumkan. Justru sebelum masuk saya ke sini pun sudah diumumkan itu program itu. Bagaimana Empire itu sudah diumumkan. Jadi setelah Saya waktu di Bali. Setelah COVID ini artinya tatanan dunia di riset, nanti akan ada grand design baru dari Sudah disiapkan grand desainnya semuanya. Persoalan sekarang adalah bagaimana terpenting adalah tidak dia keluarkan semua dulu kan. Iya, iya, betul. Persoalan kaitannya bagaimana sih langkah-langkah perbaikan bangsa ini setelah menghadapi situasi COVID. Mungkin suatu saat nanti kita akan bahas tentang bagaimana perbaikan menghadapi ekonomi di era global saat ini setelah pandemi. Kita bisa bahas di sana. Mungkin lo Kalau bisa boleh jadi- tahu lah bocorannya sistem hukum yang mau ditawarin ini apa nih setelah yang apakah tadi Lot bilang? 55 semua masuk? Apa 55 masuk? Apa Unsur sistem lima- hukumnya apa ya? satu Bisa satu. tawarin sama Lot nih. 55 ini masuk, cuman pada persoalan besok nanti ada sebuah perkaitan sistem penyamaan pada derajat, yaitu dengan kondisi sistem United States of America, United States of Pacific, Oh. United States Eropa,
Unit State of Southeast Asia. Oh, jadi semua Jadi akan menyelesaikan dari ada pusat tertiban dan semua. ada kerajaan-kerajaan induk ya semua ya. Bukan begitu. Jadi ada sistem yang mengatur pada kesetaraan atas kesejajaran dari sistem hukumnya di sana, sistem politiknya di sana, sistem ekonomi, sistem budaya, sistem pertahanan keamanan, sistem segala sistem. Disitulah harus menuju ke sana. Targetnya berapa lama Lord sejak riset? Setelah 5 tahun kita harus ambil kesempatan ini. Ya, 5 tahun itu ngitungnya dari mana tuh, Lord? Ya 2024 tuh. Oh, 2024. 2009 kita 5 tahun, masa tahun ini sampai 23 aja penyesuaian, dalam artian masa penyesuaian, transisi ya, Transisi. untuk dunia. Artinya kalau di 2004 dengan 2009 dalam jangka waktu Pilpres besok itu salah memilih, ya, salah orang yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh pemilik mandat dalam artian yang desain tangan partai-partai, ya, tidak secara tepat, ini menjadi satu persoalan baru. Iya. Jadi saatnya lah kita sadar bahwa persoalan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Adil makmur ini adalah proyeknya Allah yang Maha Berkuasa. Ya. Yang disebutkan katanya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Jadi bukan proyeknya kita. Sehingga butuh orang-orang yang bersih, butuh orang-orang yang memang ikhlas, betul-betul ikhlas untuk melakukan satu bentuk perjuangan itu. Kita akan memikirkan bukan hanya hidupnya kita masih ada anak kita, masih ada cucu kita, masih ada anak-anak ke bawahnya dan keturunannya. Ya. Itu yang harus dipersiapkan dari sekarang. Ya. Nah, ini penting juga. Saya bersyukur ya ketemu Bung Damba dan teman-teman di sini, ya, semuanya yang ada di sini di grup sini. Cobalah lakukan tumbuhkan dengan nilai-nilai milenial sekarang. Ya. Ya, karena bangsa ini saya lihat sudah mulai ada kemerosotan atas jiwa-jiwa nasionalnya. Ini bahaya. Ya. Apalagi mereka ada melakukan sudah dengan teknologi yang luar biasa. Sebentar lagi nanti ada muncul dengan 4G, sekarang udah 5G dan sebagainya. Kalau tidak disertakan dengan kesiapan kita, apa yang terjadi? Ada yang lebih penting lagi. Di saat dekade waktu nanti, kalau di 2003, kalau kita semua tidak punya pendapatan per bulan 10 juta, maka akan tergerus pada masa itu. Tergerus maksudnya apa tuh, Lord? Artinya kita dibawa dari satu miskin. Miskin. Oh, udah termasuk orang miskin Nggak ya? survive. Iya, nggak bisa survive. Ya. Besok ini Jadi kalau udah nggak bisa survive di bawah 10 juta bisa dipakai hukum rimba tuh lama-lama, Dok. tidak ada hukum rimba. Hukum ini hanya diciptakan oleh pemilik kedaulatan. Pemilik kedaulatan bukan suara datang ke tobos begitu, bukan. Kedaulatan itu adalah bicara pemilik tanah. Dasar bikin hukum itu karena ada tanah. Iya. Kalau tidak punya tanah tidak boleh menghukum. Iya. Apalagi mengumpul pancung lah misalnya. Nggak boleh. Tanahnya dia numpang misalnya ya. Mau bukti tanah. Ya. Ini harus kita hargai. Coba kita gali dengan hukum yang mana. Lah, pengacuan hukum kebenaran yang ada adalah kembali pada norma penyesuaian hukum itu kepada nilai-nilai keadilan. Hukum yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang Maha Berkuasa. Allah yang Maha Esa. Itu tadi. Di mana adanya? Ada di Al-Quran, Ya. ada di Injil, Ada di ada di kitab-kitab lain Ya. semua. Kita gali balik kebenaran itu. Oke, Lord. Oke? Luar biasa. Iya, sangat luar biasa. tambah. Jadi saya nggak mau menyimpulkan, Lord. Ya. Biarkan teman-teman nanti Nggak mau menyimpulkan. Tapi gini, sebelum saya tutup, apa yang kita dapat di pembicaraan ini adalah bahwa ini juga sekaligus merubah image-nya Lord Rangga yang disangka semua orang. Makanya tadi kenapa saya tiap kali Lord Rangga membuat satu cerita, satu teori, saya akan mencoba untuk mendasari teori yang Lord Rangga. Dan ternyata itu semua sejalan. Sejarah. Tapi kalau untuk soal sejarah saya balik lagi, Lord, bahwa memang teman-teman harus pahami juga bahwa sejarah itu punya versinya sendiri. Iya. Semua khayalan, semua imajinasi, semua teori ilmu itu tidak pernah boleh disalahkan. Iya. Sepanjang itu tujuannya untuk kemaslahatan umat dan masyarakat. Kalau saya melihatnya justru dari sisi Lord Rangga itu sebetulnya tujuannya itu tidak pernah menyakiti seseorang pun. Ya, dan itu tidak boleh. Ya, jadi seperti yang Lord Rangga bilang tadi bahwa apapun yang kita bicarakan di sini, apapun yang Lord Rangga sini, kalau menurut kalian masuk logika kalian, menurut kalian yang dapat sesuai
silakan terima. Tapi kalau tidak sesuai, ya biarkan saja karena memang tidak ada yang salah dalam hal ini. Iya. Kita ya. kita mencoba meluruskan sejarah, kita mencoba membuat satu rencana-rencana, program-program yang tujuannya untuk kemaslahatan. Iya, umat. Karena kita hanya untuk jadi abdi Allah tadi, abdi Tuhan. Ya. Pelaksanaan kita sebagai manusia di bumi ini, ya berkaitan dengan coba sekarang kita ajak deh menghadapi pada persoalan dunia ataupun yang dibaca, tolong hanya jangan main logika, harus logika dan HT. Iya. HT. Jadi dua ini jalan, sebab kalau hanya main logika, dikhawatirkan orang ini menjadi dolim, orang ini bisa menjadi sombong. Ya. Jadi cobalah buka Ya. hati, ya buka hatimu, buka matamu, buka telingamu, iya kan? Ya. Ini pesan dari agama, ya, Ya. dari semua agama Ya. ini. Baru dicernakan pada akal ini, baru dilaksanakan sebuah bentuk impian. Betul. Ya, impian dan Cita-cita ya? Kalau cita-cita. Dan diwujudkan. Jangan disebut orang mau punya impian dalam halu. Salah lagi, iya kan? Dia halu terus. Iya, jangan halu. Dia merasa di Hongkong. Jadi harus ini. Iya. Ya, maaf lagi saya tegaskan lagi. Jalankan itu, buka matamu, buka hatimu, buka telingamu, kemudian gunakan akal ini untuk mereview, Iya. untuk meriset pada proses tujuan kita ini hidup, ya, untuk lebih baik. Jadi kalau munculnya sekarang adalah pejuang-pejuang seperti Bung Damba, Bung Hari, Bung Jelus, dan teman-teman di sini, itu adalah perjuangan yang tepat menurut kondisi saat ini. Iya. Sebab persoalan sekarang ke sana adalah sudah menjadi alam sana. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk urusan dunia adalah kita. Ya. Kita Bukan tidak lagi bersama, para ya. rasul lagi, bukan lagi para wali lagi, bukan lagi para pejuang-pejuang yang mendahului kita lagi, bukan tanggung jawab mereka lagi. Ya. Sekarang menjadi tanggung jawab kita semuanya. Iya betul. Jadi setiap orang berhak untuk melakukan apapun agar dirinya berguna di dunia ini. Ya, harus itu kewajiban. Kalau Lord Tangga melakukan dengan caranya, kita hargai. Ya. Kalau saya Ya itu kita- tadi kembali, kalau mau ada yang teman-teman nanti teman-teman yang nonton, kalau menurut teman-teman itu bisa diterima pendapatnya Lord Tangga, ya udah terima. Kalau tidak, ya udah jangan Iya, ini. begitupun kalau Tangga tidak pernah mengganggu Yes. hati orang Iya. atau berapa, Iya. silahkan mereka berpendapat. Lord Tangga juga ya. punya hak juga untuk Tidak berpendapat. berpendapat dan tidak pernah menyinggung. Saya bilang, jangankan menyakiti hatinya, ya, yang saya pakai dari ajaran orang tua saya sendiri ya, dalam ajaran Budi ya, Budi dalam keimanan ayah saya ini sama bunda saya. Rumput misalkan ada pun nggak boleh diinjak, ada semut hidup pun tidak boleh dimatikan. Apalagi untuk menyakiti manusia. Lord, Ini ajaran dari orang tua saya juga, salah satunya bagian yang tadi kasih sayang, ya harus ditanamkan di situ. pertanyaan saya terakhir nih. Yes. Sebelum itu nanti harian tutup seperti biasa. Iya. Di dada Lord merah putih nggak? Jangankan merah putih, ya. Kalau setiap manusia dari ucapannya bisa dilihat dari Bung Damba ini. Ya. Ya, boleh pakai scan apalah. Ya, misalkan kemudian di apa itu namanya tuh? Kalau di kedokteran tuh. CT scan. Bukan, ada itu ada rambutnya di ini. Oh iya. DNA. DNA. Iya. Jadi kalau soal merah putih kita memang ada di dalamnya itu. Jadi tidak pernah ada rencana mau mengganti sistem tatanan negara Indonesia. Sudah ada kan? Itu Tidak pernah. sistem sudah ada kok diatur. Jalankan aja yang ada. Kemudian nanti setelah Indonesia dikuasai dalam artian bentuk yang menuju pada proses tujuan Ya. Allah tadi ya, kaitan dengan adil makmur, Indonesia saatnya tahun 2024-2009 itu menjadi kekuatan akan menentukan dunia. Jadi Lord pernah mengatakan pada saat setelah sidang Ya. pengadilan di hukum bahwa dunia perlu ditata kembali. Dari mana? Dari Indonesia. Ya. Dan lo tahu cara menyelesaikannya. Bukan hanya menyelesaikan di Indonesia, tapi menyelesaikan di ASEAN, termasuk menyelesaikan untuk kesejahteraan bagi seluruh umat bumi. Ya. Jadi cita-cita kedamaian dunia akan tercapai. Ya, dari Indonesia dimulai. Dari mulai. Karena semuanya asal-muasalnya Indonesia. Ya. Jadi nanti saya buka lagi. Tutup. Yang mengakhirinya harus anak-anak Indonesia ya. Bukan mengakhiri, Maksudnya artinya untuk berdamai, menyelesaikan. menyelesaikan pada tujuan. Oke, teman-teman terima kasih. Udah gak kerasa nih Lot, kita juga terima kasih banget. Ya, Udah hampir 1 jam Ya. ngobrol bincang-bincang kita. Sebelum ditutup jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke Berikan teman-teman. kritik yang pedas. Ya. Berikan kritik. Nah ini juga penting juga nih Lot ya. Karena kalau memang
ternyata ini bisa diterima, kita akan buat satu program khusus tentang keadilan dan keadilan. Terima kasih. Dan itu Mungkin penting. bisa bersambung lagi nih. Itu penting. Komen-komen, share-share bisa di-share ke teman-teman yang lain juga. Oke, see you. Ya. Oke.